dan klik tombol suka. Kami datang secepatnya, Jen. Gempa bumi? Kalian baik-baik saja? Kami tidak apa-apa, Leo. Halo, Hero. Apa hewan baik-baik saja, Jen? Karena itulah aku memanggil kalian ke sini, Katy. Aku mencemaskan mereka. Tunggu. Aku merasakan gempa susulan. Apa? Gempa susulan? Oh, tidak! Gempa susulan adalah gempa yang lebih kecil yang terjadi setelah yang besar. Oh, menjauh dari pepohonan, Ranger. Kita harus mencari tempat terbuka. Ini hanya gempa kecil. Seharusnya tidak ada lagi. Kuharap tidak. Tapi lebih baik kita periksa hewan-hewan. Gorila gunung tinggal di dekat sini. Kita bisa mulai dengan mereka. Gorila gunung? Gorila gunung tinggal di hutan jauh di atas pegunungan. Mereka cenderung hidup dalam kelompok besar yang disebut trup. Bahkan ada kelompok yang terdiri dari 30 ekor gorila. Gorila gunung dipimpin oleh punggung perak terkuat di dalam kelompok. Punggung perak adalah gorila jantan dengan rambut perak di punggung mereka. Punggung perak tingginya bisa mencapai manusia dewasa. Jadi mereka sama tingginya denganku. Lebih tinggi, Leo. Suatu hari nanti aku pasti setinggi mereka. Tapi gorila gunung kedengarannya awal yang bagus. Ayo kita periksa mereka. Mereka sudah dekat. Wow, gorila gunung. Mereka kelihatan tenang sekali, seolah-olah tidak terjadi gempa bumi. Kira-kira kenapa? Tunggu dulu. Itu adalah Ranger Rocky. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Apa yang kau lakukan bersama gorila gunung, Ranger Rocky? Aku sedang berjalan-jalan di hutan ketika terjadi gempa bumi. Ada keributan besar. Wah, benar-benar kacau. Para gorila mulai panik. Tapi tiba-tiba mereka tenang begitu aku tiba di sana. Dan sekarang mereka mengikutiku kemanapun aku pergi. Sepertinya ketuanya hilang, si punggung perak. Jadi aku adalah ketua baru mereka. Hah? Apa? Itu bisa dimengerti. Apa yang dilakukan ketua Ranger Rocky? Ketua punggung perak bertanggung jawab atas keselamatan kelompok. Tugasnya juga mencari tempat makan baru dan memandu mereka ke sana. Ketua yang membuat semua keputusan, di mana rumah mereka, kapan waktunya makan, dan bahkan kapan waktunya tidur. Oh, kau menemukan serangga di rambutku? Terima kasih. Terima kasih ya. Aku yakin kau menjadi ketua yang hebat, Ranger Rocky. Tapi kita harus mencari punggung perak yang hilang itu. Di mana kau menemukan gorila? Di lembah berbatu sebelah selatan. Kalau begitu, ayo kita ke sana dan melihat apa yang bisa kita temukan. Itu ide yang bagus, Leo. Aku akan menunggu di sini dan terus melindungi kelompok. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Ayo, Zumi. Kalau begitu, ayo, Hero. Kali ini kau perlu tumpangan, Jen. Hah? Kurasa itu artinya tidak. Baiklah, ayo kita berangkat. Aku tidak melihat gorila punggung perak. Aku juga tidak, Katy. Sebelah sini, Leo. Aku menemukan sesuatu. Oh tidak, gempa bumi pasti menyebabkan ini. Dengarkan. Gorila gunung. Asalnya dari sebelah sana. Tunggu di sini, Jen. Kami akan melihat ada apa di sana. Jatuhkan. Hah? Kami menemukannya. Gempa bumi pasti memisahkan punggung perak ketua ini dari trupnya. Dia terperangkap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkan batu-batu itu dan memandunya kembali pada yang lain. Tapi bagaimana caranya? Aha, kalau kita menarik kayu ini, semuanya pasti akan roboh. Bagus, itu mungkin berhasil, Katy. Tapi punggung perak berdiri terlalu dekat dengan batu. Terlalu berbahaya. Apa ada cara untuk memindahkannya?
Andai saja kita bisa bicara seperti gorila, dia pasti akan memahami kita. Biar ku coba. Itu konyol. Kau tidak bisa bahasa gorila. Itu tidak akan berhasil. Sepertinya berhasil. Luar biasa. Leo, terus lakukan apa yang sedang kau lakukan. Sudah kukaitkan, Katie. Terima kasih, Jen. Siap, Leo? Siap. Ketua sudah di jarak yang aman. Baiklah kalau begitu. Ayo. Hore! Kita berhasil. Kerja bagus, Ranger. Aku keliru. Ternyata masih ada lagi. Gempa susulan. Cepat, kita pergi dari sini. Wow, ini tidak terkendali. Leo! Waktunya pergi, gorila. Ayo. Ayo. Halo Ranger kecil, apa kalian berhasil menemukan ketua si punggung perak? Tentu saja. Kalian tetap di Platypus 1, Ranger kecil. Apa yang terjadi? Sepertinya dia tidak senang karena Ranger Rocky sudah mengambil alih. Itu adalah tantangan. Oh tidak. Hah? Ranger Rocky menyerah. Bukan, dia menunjukkan rasa hormatnya pada punggung perak. Ranger Rocky, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Leo. Kerja yang bagus, Ranger kecil. Kalian sudah mengembalikan kelompok mereka. Kita berhasil. Misi berhasil. Hati-hati, Hero. Sebelah sini, Leo. Leo, berhentilah menyombongkan diri. Oh, ups. Ini kuberikan padamu, Katie. Dapat. Katie, kau tidak apa-apa? Iya. Terima kasih, Leo. Oh, hai Ranger kecil Jen. Ada apa? Halo Leo, aku menemukan 2 ekor anak gajah bermain di sungai. Tapi salah satu dari mereka kelihatan sedih. Coba lihat foto ini. Apa kau dan Katie bisa datang ke sini untuk membantuku? Tentu saja, Jen. Kami akan segera ke sana. Ranger selesai. Ini dia, gajah semak Afrika. Gajah semak Afrika adalah mamalia darat terbesar di dunia. Gajah rata-rata beratnya bisa mencapai hingga 6.000 kg dan tingginya hingga 3,3 meter. Wow, gajahnya jauh lebih tinggi dari Ranger Rocky. Gajah dikenal dengan belalai, telinga lebar, dan taring gading mereka. Telinga besar mereka membantu mereka tetap dingin. Tidak seperti kita, gajah bisa mengepakkan telinga mereka. Maksudmu seperti ini? Tentunya tanpa memakai tanganmu, Leo. Tapi kau tertawa melihatnya. Hei, aku tahu cara menghibur anak gajah itu. Aku yakin kau tahu, Leo. Sampai jumpa di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1 diaktifkan. Ayo kita pergi. Itu mereka di sana. Hei, Jen. Hai, Zumi.
Hai Leo, hai Katy. Itu gajahnya, Jane. Iya, mereka kakak beradik. Si adik adalah yang sedang sedih itu. Oh, mereka datang. Halo gajah. Wah, terima kasih. Halo gajah. Senang bertemu kalian. Hah? Ya ampun, ada masalah dengan belalainya. Iya. Apa itu sebabnya dia bersedih? Tidak ada masalah dengan belalainya. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Apa itu normal, Ranger Rocky? Ya, tepatnya tidak normal, tapi dia hanya belum tahu cara menggunakan belalainya. Gajah menggunakan belalainya untuk mengendus, mengambil makanan, dan mandi pasir. Mereka juga menggunakan belalai untuk menghisap air, lalu menyemprot air ke mulutnya untuk minum. Nah, untuk ujung belalai gajah Afrika berbentuk seperti 2 jari, sehingga mereka bisa mengambil benda lebih kecil. Jadi, belalai gajah itu sangat penting. Tapi si anak gajah harus belajar menggunakannya lebih dulu. Oh, si adik gajah sedang sedih karena dia tidak sehebat kakaknya. Selamat datang di sekolah pelatihan belalai. Pelajaran pertama, mencengkram. Untuk mengangkat benda, tinggal gelungkan belalaimu di sekeliling benda seperti ini. Gelungkan, lepaskan, gelungkan, lepaskan. Sekarang giliranmu. Ayo, kau pasti bisa melakukannya. Wow, bagus sekali. Jangan khawatir, kau pasti bisa melakukannya. Aku tidak akan biarkan kau gagal. Pelajaran kedua, menyedot air. Lihat sedotan ini. Anggaplah ini belalaimu. Jadi, kau tinggal masukkan belalaimu, sedot airnya, jangan sampai ke atas. Sekarang tahan. Pelan-pelan. Ayo, sekarang kau coba. Masukkan belalaimu ke dalam air, lalu sedot. Oh, tidak apa-apa. Ayo kita coba lagi. Hah? Wow, airnya banyak sekali. Dia seperti air mancur. Hei! Hah? Kau mau kemana? Kembalilah. Tenanglah. Pelan-pelan. Hah? Ya ampun. Astaga, dia terperangkap. Bertahanlah, kami akan mengeluarkanmu. Jen, kau tetap di sini bersama Zuma untuk mengawasinya. Kami akan mengambil partipu 1. Baik. Bertahanlah. Tarik dia keluar sekarang. Tidak berhasil. Gajahnya terlalu berat. Lihat, dia berhasil meraih talinya. Dia menolong kita. Astaga. Dia tidak apa-apa. Aduh, partipu 1 tidak cukup kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hah? Dia pergi ke sungai. Dia menyedot airnya. Tapi mau apa dia dengan air itu? Hah? Cerdas sekali. Di sini tertulis bahwa gajah bisa berenang. Lalu, Kalau kita isi lubangnya dengan air, dia bisa berenang dan keluar dari sana. ayo Rangers, mari kita bantu dia. Aku rasa itu tidak cukup. Akan butuh waktu lama untuk mengisinya. Kita butuh bantuan. Wow. Luar biasa. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Dia memanggil bala bantuan. Dia memberi mereka instruksi. Bagus. Lubangnya akan terisi air dalam waktu singkat. Ayo lakukan ini, Ranger. Jetpack diaktifkan. Diaktifkan. Itu sudah cukup. Iya. Kita berhasil. Kita mengubah kesedihan jadi senyuman. Oh,
Mereka harus pergi sekarang. Selamat Selamat jalan, tinggal, gajah. Oh, astaga. Oh, dia akan baik-baik saja. Kakak memang terkadang menyebalkan, tapi mereka selalu ada untuk kita. Hah? Misi selesai. Sudah selesai. Bagus sekali, Ranger kecil. Dengan peningkatan yang sudah terpasang, Platypus One akan punya jenis baru transportasinya. Oh, hai Ranger Kyle. Kau sedang apa hari ini? Hai Leo, ada berita menarik. Aku baru menemukan hewan keturunan baru. Dia punya paruh dan kaki berselaput seperti bebek. Tubuhnya berbulu, berbentuk seperti berang-berang. Dan ekornya seperti janggut. Wow, itu kedengarannya benar-benar tidak biasa. Aku akan menamainya Kailasaurus. Dia pergi sebelum aku memotretnya. Tunggu. Dia muncul lagi. Aku akan memotret penemuan luar biasaku dan mengirim pada kalian. Baiklah, kita akan mencari hewan dengan paruh bebek, kaki berselaput, tubuh berbulu seperti berang-berang, dan berekor janggut. Itu seperti 3 hewan berbeda yang jadi satu. Atau hewan yang sangat aneh sekali. Itu adalah platypus. Platypus. Platypus yang dikenal sebagai platypus berparuh bebek mirip seperti berang-berang, tapi punya paruh bebek, kaki berselaput, dan ekor seperti janggut. Inilah fakta lain yang tidak biasa tentang platypus. Sementara mamalia lain melahirkan, platypus salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur untuk berkembang biak. Hai Kyle. Hai Leo, aku dapat foto Kailasaurus. Sebenarnya kami juga menemukan fotonya. Tapi namanya bukan Kailasaurus. Namanya platypus paruh bebek. Maaf Kyle, itu sama sekali bukan hewan baru. Sayang sekali. Hei teman-teman, aku rasa Kailasaurus, maksudku si platypus ingin aku mengikutinya. Ada apa sobat? Kau ingin menunjukkan sesuatu? Tapi ATV-ku tidak bisa masuk ke dalam air. Tapi jeep kami, Platypus One, bisa. Sepertinya platypus membutuhkan bantuan. Kirim lokasimu pada kami Kyle, kami akan ke sana. Akan kukirim. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai. Ranger selesai. Ayo kita tolong maksudku kita tolong platypusnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1 dinyalakan. Kita berangkat. Jangan khawatir, sebentar lagi mereka tiba. Itu mereka, dalam platypus mereka sendiri. Hai teman-teman, terima kasih sudah datang. Kapan saja Kyle. Baiklah sobat, sekarang pandu jalannya. Wow, dia cepat sekali. Sebaiknya cepat kita susul dia. Platypus 1 nyalakan. Bagaimana makhluk itu berjalan pelan dan berenang cepat sekali. Platypus mampu berenang dengan anggun di bawah air dengan mengayuh kaki depan berselaput dan menyetir dengan kaki belakang dan ekornya. Aduh, pegangan yang erat teman-teman. Ada arus deras di depan. Untung kita berhasil melewatinya. Tolong! Tolong! Kyle! Ya ampun, Kyle jatuh ke sungai. Katie, pegang kemudinya. Baik, Leo. Kyle, aku akan lempar talinya ke arahmu. Pegang talinya, kami akan menarikmu. Baiklah! Hero, ambil talinya dan serahkan padaku. Wah, Kyle, cepat! Raih talinya dan ikat ke bumerangmu, lalu lempar. Ini dia! Oh ya ampun. Dapat! Tinggal sedikit lagi. Ayo, raih tanganku. Terima kasih ketua. Terima kasih juga Hero. Apa semuanya baik-baik saja? Tentu saja, air tidak pernah bisa melukai kita. Hei, di mana platypusnya?
Lihat di sebelah sana. Dia tadi menyelam sebentar. Ayo ikuti platypusnya. Ya, Kapten. Hei, dia berhenti. Apa yang dilakukan di batang pohon itu? Sepertinya dia mencoba meraih sesuatu di belakangnya. Apa yang ada di balik pohon itu, sobat kecil? Aku yakin platypus itu mencoba membawa anaknya masuk ke dalam sarangnya. Ranger Rocky! Platypus hidup di liang yang ditemukan di sepanjang danau, sungai, dan juga rawa. Mereka lebih suka membangun liang mereka di tepian dengan akar atau di bawah tanaman atau bebatuan yang lebat sehingga sulit untuk dikenali. Pohon rubuh itu pasti menghalangi jalan masuk ke liangnya. Itu sebabnya dia butuh bantuan kita. Ayo kita kaitkan pohonnya ke platypus 1 dan menariknya dari sana. Ranger Rocky, tolong kami memasang kerekannya ya. Tentu saja, Ranger kecil. Aku juga mau membantu. Semuanya minggir. Batang pohonnya tidak bergerak, Leo. Platypusnya menyelam lagi. Mungkin pohonnya menyangkut di sana. Kita harus menyelam untuk memeriksanya. Apa kau memikirkan yang aku pikirkan? Iya, ini saatnya untuk mencoba peningkatan baru platypus 1. Platypus 1. Nyalakan! Ayo kita pergi ke dasar sungai. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa pindahkan pohonnya. Ternyata tersangkut di batu-batu itu. Semuanya siap. Bagus. Ya! Sekarang kita ke atas dan buka jalan masuk ke liangnya. Lihat, benar-benar ada liang di sana. Kita berhasil. Semoga yang di dalam sana baik-baik saja. Ide yang bagus, Hero. Sekarang kita lihat kemana dia pergi. Anak platypus. Kita berhasil. Kita sudah mempertemukan keluarga platypus. Platypus ini pasti salah satu hewan paling aneh yang pernah ada. Andaikan aku yang menemukannya lebih dulu. Tenang saja, Kyle. Aku yakin kau akan temukan hewan yang sama kerennya dengan ini. Teman-teman, kalian lihat itu? Apa itu cacing? Apa itu serangga? Aku rasa bisa saja ini spesies baru. Aku menamainya Kilapilar. Oh, Aku senang kita berhasil mempertemukan induk platypus dengan anak-anaknya. Petualangan kita luar biasa. Sampai ketemu lagi, Zumi. Sudah mulai. Apa itu? Itu bukan batu. Mereka kuda Nil. Tapi kenapa ada banyak sekali kuda Nil di sini? Mungkin Leo bisa memecahkan misteri ini. Oh, hai Ranger Jen. Ada apa? Halo Leo, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sebuah kubangan lumpur kecil penuh dengan kuda Nil. Lihat foto ini. Wow, banyak sekali kuda Nil. Itu memang aneh. Tapi jangan khawatir, Jen. Kita akan mencari tahu begitu sampai di sana. Baiklah, akan kukirimkan lokasiku. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai. Ranger selesai. Ini dia, kuda Nil. Kuda Nil cenderung hidup dalam kelompok besar, sampai dengan 200 ekor. Kuda Nil adalah mamalia amfibi. Itu berarti mereka hidup di darat dan di dalam air. Tapi kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam sungai, danau, dan kubangan lumpur agar tetap dingin. Bahkan, kuda Nil bisa menutup lubang hidung mereka dan menahan nafas di dalam air sampai selama 5 menit. Jadi, kuda Nil itu ingin tetap dingin. Tapi kenapa mereka memilih kubangan yang kecil?
Aku tidak yakin, Katy. Kita segera ke sana saja untuk mencari tahu. Baiklah, sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, nyalakan. Kita berangkat. Hai, Jen. Hai Leo, hai Katy. Kudanil yang malang, mereka berhimpitan seperti sarden. Kita harus membantu mereka mencari tempat yang lebih besar. Danau? Baiklah, coba lihat. Danau. Ketemu. Ada sebuah danau besar di bukit itu. Tapi kalau letaknya dekat, kenapa Kudanil malah memilih yang ini bukan danau yang lebih besar? Aku yakin pasti ada yang tidak beres. Kau benar, Jane. Lebih baik kita periksa. Ayo cepat, Ranger. Apa kau melihat danaunya, Jane? Kau lihat saja sendiri, pasti kau tidak akan percaya. Ya, mana danaunya? Coba lihat itu. Ranger Rocky! Hujan turunlah, matahari pergilah. Hujan turunlah. Ranger Rocky! Oh, halo Ranger kecil. Kau sedang apa, Ranger Rocky? Itu tarian hujan untuk memanggil hujan. Cuaca tahun ini jauh lebih hangat dan kalian tahu kan tidak banyak hujan turun. Aku takut danaunya nanti mengering. Oh tidak, karena itulah Kudanil harus pindah. Di sini pasti tadinya rumah mereka. Apa tarian hujan itu berhasil, Ranger Rocky? Kudanil sedang memerlukan air. Aku berharap berhasil. Tapi ada apa dengan Kudanil? Mereka semua berhimpitan di sebuah kubangan lumpur kecil. Apa kau tahu lebih banyak lagi? Ya, tentu saja. Kudanil mungkin terlihat ramah, tapi mereka adalah hewan berbahaya. Mereka sangat kuat dan mempunyai gigitan yang kuat. Kudanil itu pasti sedih. Ukuran kubangan lumpurnya terlalu kecil. Kita harus menemukan rumah baru untuk mereka. Aku tahu di mana sungai besar yang belum mengering. Sempurna, kita bisa menggiring Kudanil ke sana. Bagaimana rencanamu untuk melakukannya, Leo? Makanan Kudanil apa ya? Kudanil itu suka makan tanaman seperti rumput, tunas kecil, dan juga ilalang. Baiklah, aku tahu cara menggiring mereka. Ayo kita pancing Kudanil dengan makanan kesukaan mereka. Aku harap ini berhasil. Ayo Kudanil, waktunya cemilan. Mereka tidak mau naik. Bersabarlah, Ranger kecil. Teman Kudanil kita hanya perlu sedikit dorongan. Haum, 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 haum. Kita berhasil. Sekarang waktunya berangkat. Bagus sekali. Ayo ambil makananmu yang lezat. Sebelah sini. Kita mendapat perhatian mereka, Leo. Mereka mengikuti kita. Bagus, pegangan yang erat, Ranger. Sungai kami datang. Kita sudah sampai. Selamat menikmati. Wah, ini bagus sekali, Ranger kecil. Bisa berhak. Kenapa? Ada apa, sobat kecil? Itu induk Kudanilnya. Dia terlalu jauh. Aku melihatnya. Kita harus membawa bayi itu pada induknya. Sebaiknya cepat kita lakukan. Ibunya merasa cemas. Ayo berangkat, Ranger. Platypus 1, nyalakan. Pegangan semuanya, karena perjalanan akan terasa berat.
Jangan khawatir, sobat kecil. Kami akan membawamu kepada ibumu. Permisi semua, kami mau lewat. Harus membawa anakku Daniel kembali pada induknya. Wow! Wah, pegangan teman-teman. Oh, tidak. Kita akan tenggelam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyalakan mode terbang. Sayapnya akan membuat kita terapung. Baiklah, Platypus 1, nyalakan. Itu indukku Daniel. Serahkan padaku, Ranger kecil. Oh, Ranger Obi. Permisi. Maafkan aku. Nah, kita sampai. Sekarang pergilah ke ibumu. Sekarang kita pergi dari sini. Aku suka akhir yang indah. Misi berhasil. Tekan subscribe dan klik tombol suka.